main job kita memang memberikan pelayanan pada korban kecelakaan. Nah, di mana dana santunan itu berasal dari pembayaran pajak kendaraan, Yes. ya kan? Nah, makanya di sini kita juga ikut serta nih membantu Bapenda untuk mensosialisasikan Betul. terkait masyarakat harus patuh nih. Patuh dalam berkendara dengan cara apa? Dengan cara menaati peraturan lalu lintas. Yes. Ada juga namanya administrasi kendaraan. Nah, itu juga harus dipatuhin. Berarti kendaraannya harus surat-suratnya aktif dan lengkap. Jangan sampai beli kendaraan bodong dipakai jalan-jalan. Nah, itu kan udah menyalahi Kalau aturan. Faiz sempat kepo tuh tadi, Ya. Pak Panji di sosial medianya kawan-kawan Jasara Harja Tangerang tuh Ya. kan banyak banget tuh kolaborasi. Ya. Misalnya kolaborasi yang dilakukan Jasara Harja oleh Bapenda, Ya. kemudian juga teman-teman polisian, pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Tangerang, tapi juga lintas Sektoral ya. sektoral ini Kemana-mana. kolaborasinya. Apakah memang ini menjadi program kerja di tahun 2024 atau seperti apa, Pak Panji? Iya, sebenarnya emang ini turunan program dari Jasara Harja Pusat ya. Jadi emang top manajemen kita dari direktur utama sudah memberikan program-program nih, menurunkan program-program yang memang sudah dikaji ya. Dan di sini nanti dari cabang maupun perwakilan menjalankan. Adapun beberapa memang yang kita istilahnya buat sebagai inovasi bisa juga. Ngurus santunan Jasara, ribet gitu. Orang taunya kalau pengennya kan gini masyarakat ya, kalau saya lihat pengennya ketika dia kecelakaan ceder, setelah kecelakaan masuk rumah sakit udah dijamin, maunya langsung gitu loh kan. Memang betul gitu prosedurnya seperti itu, tapi itu kan uang negara nih, uang masyarakat yang bayar pajak. Di sini juga Jasara Harja tidak bisa serta-merta langsung main kasih aja gitu kan. Semua korban kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan itu terjamin oleh Jasara Harja. Yang terlibat karena kendaraan. Ya, disebabkan oleh kendaraan. Jadi kan gini, kita bayar pajak kendaraan kita untuk nanti orang yang ditabrak oleh kendaraan kita gitu loh. Bukan buat kita nih gitu loh. Kita dijamin oleh kendaraan orang nanti yang nabrak kita gitu. Jadi penyebabnya harus kendaraan bermotor. Poinnya di situ. Jadi makanya kalau kecelakaan tunggal naik motor terus ngantuk nabrak tiang sendiri jatuhnya ya nggak terjamin gitu loh. Tahu dulu nih dari kendaraannya sudah siap, semuanya sudah lengkap, terus juga taati peraturan lalu lintas. Karena apa? Kecelakaan bermula dari pelanggaran. Itu nomor satu. Yang kedua, ini mumpung nih. Informasi lagi ada relaksasi pajak ya kan, pajak kendaraan bermotor. Nah, masyarakat yang belum bayar pajak bisa melakukan ini nih, aktivitas pembayaran pajak, bisa memanfaatkan program dari pemerintah untuk kemudahan dalam pembayaran pajak. Itu ada pembebasan denda dan juga BBN 2 ya untuk balik nama. Nah, itu dia. Kendaraan juga itu penting tuh, bahwa kendaraan kita usahakan itu atas nama kita. Karena apa? Nanti kalau misalnya terjadi sesuatu sama kendaraan kita, bisa kita jual nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ekbis dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini Faiz berkesempatan untuk mampir langsung ke kantor Jasara Harja Perwakilan Tangerang. Dan sudah hadir, ini Alhamdulillah terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bertamu. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Narasumber Faiz di pagi hari ini beliau adalah Pak Panji Arta sebagai Kepala Jasara Harja Perwakilan Tangerang. Assalamualaikum Pak Panji. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Terima kasih nih Semangat, sudah pokoknya diperkenankan untuk mampir ngacak-ngacak kantornya. Ngacak-ngacak kantor ya. Lagi agak berantakan sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, mungkin bisa disapa-sapa dulu ini kawan-kawan yang mungkin nanti akan banyak menyaksikan tayangan kita, Pak Panji. Oh untuk ya. masyarakat Banten terutama. Siap. Ya, halo, nama saya Panji Arta, saya Kepala Perwakilan Jasara Harja Wilayah Tangerang. Jadi, saya ini yang membawahi Tangerang Raya. Nah, jadi kalau ada kecelakaan di wilayah Tangerang Raya nih, nanti pasti kalau misalnya memang dia berhak mendapatkan santunan Jasara Harja, nanti urusannya sama tim saya lah. Siap. Jadi Tangerang Raya itu mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Terima kasih banyak nih Pak Panji. Ini kemarin kita baru saja menjadi hari yang sangat bahagia. Kemarin tanggal 4 Oktober ini Banten berulang tahun. Ucapannya dong Pak Panji untuk selamat Provinsi ulang Banten tahun yang Provinsi ke-24. Banten, semoga makin jaya, makin sukses,
makin baik pelayanannya ya, khususnya Hmm. pelayanan publiknya. Pokoknya masyarakatnya juga makin sejahtera lah pastinya. Siap. Amin. Di momen yang spesial, di hari yang spesial, Mm, kira-kira dari Jasara Harja Perwakilan Tangerang ada mm. program yang spesial apa nih, Pak Wah, Panji? kalau program spesial sebenarnya Hmm. kalau untuk masyarakat Tangerang semua program kita spesialkan Hmm. khusus memang Hmm. ya gitu. Hmm. Tentunya dalam upaya peningkatan pelayanan kepada korban kecelakaan. Yes. Jadi memang kita nih di sepanjang tahun 2024 ini Hmm. sudah menyusun nih action Hmm. planning memang bertujuan satu untuk memudahkan dan untuk melayani masyarakat khususnya kalau di sini di Hmm. wilayah Tangerang ya. Jadi Yes. program-programnya tuh ada terkait program sosialisasi, Hmm. ada pencegahan kecelakaan, juga terkait informasi-informasi kemudahan layanan yang bisa diakses oleh masyarakat Tangerang gitu loh. Siap. Kayak misalnya program-program pencegahan kecelakaan itu udah banyak banget kita Hmm. lakukan. Kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, Yes. perhubungan, Hmm. macam-macam lah Hmm. istilahnya untuk mencoba menginformasikan Yes. dan memberikan edukasi kepada Hmm. masyarakat khususnya warga Tangerang ya Hmm. supaya bisa melakukan kegiatan atau aktivitas berkendara dengan baik dan benar Betul. Itu sehingga tujuan utamanya. sehingga tidak terjadi kecelakaan nih gitu Hmm. loh. Karena kan kalau udah terjadi kecelakaan, mohon maaf nih, Hmm. korban kecelakaan itu biasanya dialami oleh teman-teman atau masyarakat yang dalam tanda kutip nih usia produktif. Nah, sehingga ketika dia mengalami kecelakaan seperti kepala keluarga segala Hmm. macam, itu otomatis resiko kemiskinan itu akan timbul, Betul. gitu. Nah, ketika kemiskinan itu timbul, otomatis kan kesejahteraan keluarga itu Hmm. terguncang ya kan. Nah, Betul. disitulah bentuk Jasara Harja harus hadir nih di Hmm. situ memberikan santunan untuk memberikan kemudahan dan Hmm. juga harapan sih sebenarnya Siap. Ini bagi ngomong-ngomong masyarakat. soal santunan ya, Hmm. teman-teman sobat Ekbis, ini Faiz sempat searching juga ternyata per tahun 2024 ya, per bulan September ya, Pak Ya, Panji, ini hmm, teman-teman Jasara Harja sudah menyalurkan santunan sebanyak 31 miliar. Nah, ya, sementara untuk tahun 2023 hmm, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 ini 36 miliar. Artinya kalau dari sisi santunan ini agak sedikit penurunan dan ini iya, tentu baik. Artinya betul. semakin sedikit yang kecelakaan. Pak Panji seperti apa? Ya, alhamdulillah sih ya gitu. Hmm. Jadi di sini bisa kita lihat berarti program-program pencegahan kecelakaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Jasara Hmm. Harja, perhubungan dan banyak lainnya ya itu bisa berjalan ya, Hmm. bisa berjalan secara secara baik dan benar gitu kan. Yes. Dengan menurunnya angka santunan Betul. ya kan sebenarnya ini wah Jasara Harja makin untung dong nih gitu kan. Enggak seperti itu nih Itu pertanyaan konsepnya. berikutnya Oh sebenarnya. iya, gitu loh. Tentunya ya itu dia, itu Hmm. mungkin efek dari program pencegahan kecelakaan yang memang kita lakukan ya Yes. bersama ya. Karena di sini juga Jasara Harja tidak bisa sendiri, karena Betul. di sini melibatkan banyak sekali stakeholder dan Hmm. juga khususnya masyarakat sendiri harus paham dan mengerti gimana caranya berkendara yang baik, yang benar supaya tidak terjadi kecelakaan. Yes. Karena kecelakaan itu selalu bermula dari pelanggaran lalu lintas. Betul. Itu. Kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas. Jadi Betul, kalau catat. lalu lintas yang nggak dilanggar, insya Allah akan sangat meminimalisir Betul, terjadinya sangat-sangat. kecelakaan. Pak Panji, artinya ketika kita mendengar kata Jasara Harja, ini Ya, pasti top of mind-nya soal kecelakaan, betul. lalu lintas, dan lain sebagainya. Dan tadi juga sempat Faiz ngobrol-ngobrol sama Pak Panji, ternyata kawan-kawan di Jasara Harja tidak melulu soal memberikan santunan ya, Ya. Pak Panji, tapi juga ada program-program lain, TJSL, bisa diceritakan Pak Betul. Panji? Nah, jadi main job kita memang memberikan pelayanan pada korban Hmm. kecelakaan. Nah, di mana dana santunan itu berasal dari pembayaran pajak kendaraan, Yes. ya kan. Nah, makanya di sini kita juga ikut serta nih membantu Bapenda untuk mensosialisasikan Betul. terkait oh ya masyarakat harus patuh nih. Patuh dalam berkendara dengan cara apa? Dengan cara menaati peraturan lalu lintas. Yes. Ada juga namanya administrasi kendaraan. Nah, itu juga harus dipatuhin. Berarti kendaraannya harus surat-suratnya aktif dan lengkap. Jangan sampai beli kendaraan bodong dipakai jalan-jalan. Nah, itu kan udah menyalahi aturan ya gitu ibaratnya. Nah, dari pembayaran pajak itu pajak kendaraan itu, nah dana tersebut ada namanya dana SWDKLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, yang itu diolah oleh Jasara Harja oleh pemerintah untuk dikeluarkan dalam bentuk santunan kecelakaan. Betul. Nah,
apabila dana tersebut istilahnya tidak hanya digunakan untuk santunan kecelakaan saja, tapi digunakan tadi, dikembalikan lagi kepada masyarakat nih. Kayak Siap. tadi nih, misalnya penurunan kecelakaannya menurun, otomatis dananya mungkin banyak dong nih. Nah itu digunakan oleh Jasara Harja untuk program-program yang lainnya. Kayak tadi ada TJSL yang kita tanggung jawab sosial lingkungan. ya kita berorientasi memberikan kayak misalnya penanaman mangrove, terusnya bantuan-bantuan terkait untuk peningkatan lingkungan hidup lah. Ada juga bantuan-bantuan UMKM juga ada, kita menyalurkan juga. Nah itu memberikan bantuan-bantuan kepada pengrajin-pengrajin untuk supaya apa? Supaya dia bisa lebih produktif dan lebih profesional. Nah, ada lagi juga ada nih program-program di mana Jasara Harja mengedukasi atau memberikan pelatihan kepada para korban-korban kecelakaan supaya dia nantinya dengan mungkin kan dari korban kecelakaan itu dia bisa mandiri. Kita berikan pelatihan, bisa menjadi istilahnya barista. Belum lama ini kita berikan pelatihan supaya korban-korban itu punya skill yang nantinya bisa digunakan untuk hidup. Gitu loh. Dia ke situ jadinya. Jadi ini teman-teman sobat Ekbis, Faiz jadi lebih banyak ilmu nih. Kalau selama ini mungkin kawan-kawan Faiz pribadi mendengar kata Jasara Harja hanya melekat pada pemberian santunan, ternyata lebih luas daripada lebih itu. luas Teman-teman sebenarnya. ini juga TJSL-nya, kemudian juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap korban kecelakaan ya teman-teman ya. Ini luar biasa. Ini program-programnya juga semakin bagus. Nah, kalau Faiz sempat kepo tuh tadi, Pak Panji di sosial medianya kawan-kawan Jasara Harja Tangerang tuh kan banyak banget tuh kolaborasi-kolaborasi. Misalnya kolaborasi yang dilakukan Jasara Harja oleh Bapenda, kemudian juga teman-teman polisian, pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Tangerang, tapi juga lintas sektoral ya. sektoral ini kemana-mana. Apakah memang ini menjadi program kerja di tahun 2024 atau seperti apa, Bapak? Iya, sebenarnya emang ini turunan program dari Jasara Harja Pusat ya. Jadi emang top manajemen kita dari direktur utama sudah memberikan program-program nih, menurunkan program-program yang memang sudah dikaji ya. Dan di sini nanti dari cabang maupun perwakilan menjalankan. Adapun beberapa memang yang kita istilahnya buat lah ya, buat sebagai inovasi bisa juga. Nah, jadi kita tahu nih di tahun sekarang ini kita udah nggak bisa sendiri lagi nih, semua harus berkolaborasi supaya apa? Lebih cepat, lebih mudah. Karena kalau kita mau jalan sendiri, ya emang jalannya mau cepet ya kita jalan sendiri. Tapi kalau kita mau besar, kita jalannya bareng-bareng nih, gitu loh kan. Poinnya di situ. Jadi emang kecelakaan yang gunain jalan juga kan nggak cuma Jasara Harja aja, semua masyarakat, nah semua elemen masyarakat menggunakan jalanan dan semua elemen masyarakat bisa menjadi korban kecelakaan. Betul. Nah makanya kita rangkul semua nih dari Bapenda, dari kepolisian, kita semua kolaborasi bahkan sampai ke kampus, ke sekolah, rumah sakit itu. Nah itu apa yang bisa kita kolaborasikan, kita kerjakan bersama. Ayo kita bareng-bareng gitu. Tujuannya satu sebenarnya, untuk pencegahan kecelakaan nomor satu, keduanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Supaya pelayanan ke masyarakat nih lebih mudah, lebih cepat gitu. Karena kan ini kan menyangkut sistem kan, tidak hanya Jasara Harja aja. Kayak misalnya untuk pengurusan Jasara Harja, oh ya harus lapor dulu ke kepolisian. Salah lapor nanti dia dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit nanti harus ditangani dulu. Nah, dijaminnya oleh siapa? Sama Jasara Harja. Jadi semua kan harus saling berhubungan gitu. Jadi pentingnya kolaborasi untuk kemudahan dan kecepatan itu emang harus dilakukan. Jadi menjadi bagian dari visi dan misi juga. Ya, betul. Jasara Harja perwakilan Tangerang ini merangkul semuanya stakeholder untuk sama-sama biar pergerakannya lebih besar ya. Betul. Ini luar biasa. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 yang diajak kolaborasi, tapi semuanya dari sekolah, pokoknya semuanya sih, hampir semua sih kita. Bahkan kayak yang lintas lah, ibaratnya kayak bisa sebut brand nggak sih di sini? Nggak apa-apa. Kayak misalnya Penggadaian gitu. Kita sempat kolaborasi dengan Penggadaian juga. Terus ya rumah sakit, dealer kendaraan itu kita ini. Jadi emang pembiaya istilahnya pembelian kendaraan atau enggak kayak tadi untuk penggadai gitu, itu kita kerjasama juga. Karena dalam hal apa, mereka kan bersentuhan juga dengan kendaraan, mereka menerima gadai kendaraan. Nah kita memastikan bahwa kendaraan yang digadai itu atau enggak yang dijadikan jaminan memang
benar dan Iya. layak gitu loh Betul, di siap. situ. Dengan tujuan mengurangi angka kecelakaan tadi, edukasi Iya, dan juga memberikan pelayanan betul. terhadap masyarakat. Pak Manji, artinya mungkin untuk wilayah Tangerang Hmm. ada tantangan, ada potensi. Kira-kira tantangan ke depan ini seperti apa dari kacamata Pak Panji? Tantangan ke depan ya. Hmm, Sebenarnya kalau saya lihat nih ya di sini masyarakat paradigmanya masih saya bilang sekarang udah zaman maju ya, cuman paradigmanya kalau bisa jangan seperti dulu gitu. Paradigma dulu tuh harus sudah dirubah gitu. Kayak misalnya, oh ngurus santunan jasa oh ribet gitu. Orang taunya kalau pengennya kan gini masyarakat ya, Iya, kalau iya. saya lihat pengennya. Ketika dia kecelakaan, ceder. Setelah kecelakaan masuk rumah sakit udah dijamin. Maunya langsung gitu loh kan. Memang betul gitu prosedurnya seperti itu. Tapi itu kan uang negara nih, uang masyarakat yang bayar pajak. Di sini juga jasa raja tidak bisa serta-merta langsung main kasih aja gitu kan. Nggak bisa dong gitu kan. Betul, Kan sepakat. iya harus ada aturannya Prosedur. karena kan pasti orang juga nggak mau nih uangnya dipakai sembarangan Betul. ke hal-hal yang kita kan nggak tahu nih kecelakaannya kenapa dulu, benar nggak kecelakaan lalu lintas, jangan-jangan dia sakit, jangan-jangan dia kecelakaan kerja. Jadi emang harus dicek dulu kalau udah benar, valid, oke, baru kita keluarkan, kita berikan Siap. santunan. Poinnya di situ. Yang penting apa? Masyarakat mau lapor gitu. Nah, di sini juga masyarakat lapor datang, oh repot Pak, datang bolak-balik ya memang harus tahu dulu gitu. Namanya pelaporan kan dari pihak misalnya kepolisian kan pasti ada aturannya dong Betul. gitu kan. Untuk mencatat sebuah kejadian kecelakaan itu harus jelas, kendaraannya jelas, Betul. korbannya jelas, penyebabnya jelas. Nah, untuk mengetahui 3 itu kan harus ada saksi, kendaraan juga harus ada, dicek dulu surat-suratnya ada apa enggak gitu kan. Jadi emang harus jelas. Jadi kalau emang mau lapor, mau cepet lapor ketika datang harus sudah disiapin tuh dokumen-dokumennya. Kadang bolak-baliknya perkara dokumen nih. Datang, saya mau lapor apa? Kecelakaan. Oh iya, kecelakaannya apa? Oh motor saya gini. Suratnya mana? Nggak bawa suratnya. Akhirnya balik lagi kan, gitu kan. Korbannya siapa? Oh siapa ya tadi korbannya? KTP-nya belum disiapin gitu. Minimal kopiannya lah ibaratnya. Terus kronologisnya seperti apa? Ada juga saksi. Nah, saksi itu kan penting dong, karena kepolisian nggak mungkin kan nentuin oh ini kecelakaan dia kan harus analisa harus ada saksi dong sesuai jelas secara hukum harus benar. Nah, baru ketika itu udah jelas, benar, baru mereka bikin. Dan itu yang menjadi dasar untuk pembayaran santunan jasa Siap. Jadi harja. tantangannya mengubah mindset itu Ya. cukup berat ya, Pak Panji ya ke depan. Karena masyarakat itu tadi pengennya semua serba cepat, Betul. serba instan, tapi sementara teman-teman jasa raja juga harus melengkapi prosedur-prosedur yang harus Ya, dilengkapi. nggak ribet kok. Sebenarnya ya kayak dokumen pribadi pasti udah ada. Dokumen kendaraan harusnya kan udah ada ya. Yes. STNK udah pasti harusnya ada. Cuman poinnya kadang ya ini dia kita dasar masyarakat harus tertib juga secara berkendara dan administrasi. Jadi oh ya pajak kendaraannya dilihat udah aktif apa enggak. Jadi emang harus dicek gitu loh. Oh ini mati ya, kalau mati perpanjang gitu loh. Berapa lama sih kira-kira Pak Panji ketika kita lapor mengklaim ke jasa raja untuk bisa cair? Kalau range waktunya? Ya, range waktunya jadi gini, kita tidak bisa menyamakan semua kecelakaan ya, gitu. Karena ada kecelakaan yang misalnya gini, kecelakaan di malam hari, jam 2 malam kecelakaan di jalan mana ya, istilahnya di jalan yang kosong, nggak ada saksi apa segala macam. Tentu penanganannya beda sama kecelakaan misalnya di depan mall apa gitu kan. Gampang kan, orang udah banyak gitu. Oh ya benar, saksinya gampang. Nah penanganannya kan beda tuh kan. Nah cuman kalau secara kecelakaan yang memang real ya, misalnya terrecord saksinya ada segala macam, dari berkas lengkap itu kita under 24 jam sebenarnya sudah bisa. Kalau rata-rata sih 1 hari ya, 1 hari 15 menit kalau nggak salah kita udah bisa serahkan santunan. Nah kalau misalnya data-datanya lengkap itu secepat itu gitu loh. Kalau data-datanya lengkap balik lagi ke data. Ya berarti ya Pak Panji, ini di bawah 24 jam semuanya sudah bisa selesai. Saya masih nemuin loh, masyarakat nggak aware sama dirinya. Jadi kayak misalnya KTP-nya masih lama. Padahal pemerintah udah ngasih, ayo nih di-update. Masih ada tuh. Ada yang kayak, mohon maaf nih, punya anak nggak diurus nih, akte kelahirannya nggak ada. Ini tuh masih ada loh. Gitu. Jadi emang harusnya kan ketika seseorang lahir ya harus dibuatkan aktenya, orang tuanya siapa,
ibunya siapa, ayahnya siapa. Soalnya repot nih kalau dia korban kecelakaan, saya mau kasih Udah santunannya kebayang gimana, sudah. ya kan? Siap. Pak Panji, artinya kalau tadi Hmm. kan ketika data-data semua sudah lengkap, kemudian ini teman-teman Jasara Harja biasanya di bawah 24 jam Hmm. untuk bisa menyelesaikan itu semua. Data-datanya yang dibutuhin apa aja biasanya, Pak Panji? Simpel. Kalau misalnya data untuk Hmm. korban meninggal dunia ya, Yes. sebenarnya kan kartu keluarga, Kartu ya kan, keluarga, KTP, KTP. ya kan, kartu keluarga juga kita sudah kerja sama Dukcapil, kita bisa cek langsung gitu Betul. kan, itu aman. Yang penting sih sebenarnya datanya jelas gitu, ada gitu, dokumennya ada gitu loh. Nggak Kadang datang ke sini nggak bawa apa-apa itu iya, repot ya. saya datang nih, saya suaminya ibu ini gitu loh, korban kecelakaan. Oh ya, dilihat ada KTP. KTP mungkin Ah. ada, buku nikahnya nggak ada, ya kan. Iya. Ya susah dia menyatakan itu Kebayang. kan. Iya, Nah, iya. di kartu keluarga nggak ada. Hmm. Waduh gitu. Ya itu kayak gitu. Jadi harus aware sama dokumen istilah pribadinya. Hmm. Yang pertama sih sebenarnya kalau kecelakaan supaya cepat ya, cepat untuk memotong atau agar cepat dapat mendapatkan fasilitas dari Jasara Harja, segera laporkan ke kepolisian. Betul. Segera lapor. Jangan takut. Wah, nanti gimana takut. Kalau emang takut ketemu polisi atau gimana, cari orang Jasara Harja, bisa cari ke kantor Jasara Harja atau enggak ke Samsat udah pasti ada. Minta tolong didampingin, kita siap dampingin. Siap. Gitu loh. Jadi untuk masyarakat yang pengen urusannya dipermudah juga harus mempermudah urusan orang lain ya. Iya. Pak Gitu. Panji ya. Jangan Pengen maunya dipermudah tapi mempersulit. iya gitu. Maunya langsung KTP-nya nggak ada, ini dokumen-dokumennya nggak ada gitu. Siap. Walaupun ya minoritas ya, tapi itu menjadi krusial kan gitu. Jadi kita bekerjanya nggak bisa all out gitu. Siap, artinya kan nggak semua kecelakaan bisa ditanggung oleh kawan-kawan Jasara Ya, Harja, Pak betul. Panji. Apa Tergantung saja case-nya. yang ditanggung dan tidak ditanggung Ya. oleh Jasara Harja? Intinya gini, semua korban kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan itu terjamin oleh Jasara Harja. Oke, yang terlibat karena Ya, kendaraan. disebabkan oleh kendaraan. Jadi kan gini, kita bayar pajak kendaraan kita untuk nanti orang yang ditabrak oleh kendaraan kita gitu loh. Bukan buat kita nih gitu loh. Kita dijamin oleh kendaraan orang nanti yang nabrak kita gitu. Jadi penyebabnya harus kendaraan bermotor. Poinnya di situ. Jadi makanya kalau kecelakaan tunggal, naik motor terus ngantuk, nabrak tiang sendiri jatuhnya, ya nggak terjamin gitu loh. Nggak terjamin tuh karena kecelakaannya itu adalah kecelakaan tunggal. Jatuhnya kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian sendiri, itu kecelakaan tunggal. Terus ada lagi karena aktivitas kriminal, melakukan misalnya pembegalan, nah itu nggak terjamin. Udah jelas. Iya, pembunuhan, pencurian itu nggak terjamin. Terus kecelakaan yang diakibatkan bencana alam juga tidak terjamin oleh Jasara Harja gitu loh. Sama untuk kegiatan adu kecepatan nih, balap-balap liar, nah itu nggak terjamin tuh sama Jasara Harja. Sisanya dari situ kalau misalnya dia adalah korban kecelakaan yang ditabrak kendaraan, tabrakan, pokoknya disebabkan oleh kendaraan bermotor ya, yang sah ya. Nah itu terjamin oleh kita, oleh Jasara Harja. Nah kalau laka tunggal, angkutan umum, dia terjamin. Karena kan beda. Karena kan bayar karcis nih. Saya mau naik, misalnya mau naik angkutan umum ke Bogor, saya bayar karcis, saya naik nih. Di jalan mobilnya masuk ke parit, misalnya saya luka, gitu, itu terjamin karena kita udah bayar karcis untuk diri kita kalau itu kan beda. Jadi nggak semuanya dijamin ya, Pak Panji ya. Itu tadi beberapa catatannya teman-teman sobat Ekbis. Kecelakaan tunggal, misalkan bawa motor sendiri, kemudian jatuh ke lubang, itu tidak terjamin. Kemudian juga teman-teman yang berikutnya tadi ngebut-ngebutan juga tidak terjamin. Kemudian juga yang berikutnya tadi bencana alam juga tidak terjamin. Dan satu lagi karena kriminal. Betul. Tidak. Tapi selebihnya insya Allah terjamin. Ketika data-datanya lengkap, syarat-syaratnya lengkap, ini akan segera dijamin. Kalau datanya lengkap kurang dari 24 jam. Kita cepet banget bisa. Karena sistem kita udah online, kita udah online nih sama kepolisian, sama rumah sakit itu udah satu sistem gitu loh. BPJS TK itu udah enak gitu loh. Kalau misalnya yang penting datang laporannya terbit cepet gitu loh. Yang susah itu minta masyarakat untuk lapor nih, itu susahnya di situ, itu paling susah. Siap, ini tadi juga banyak ya Pak Panji menceritakan bahwa tidak hanya teman-teman hanya stay di kantor, tapi sering banget jemput bola, datang menemui masyarakat. Ke depan kira-kira akan melakukan jemput bola kemana lagi nih?
Pasti sih ya. Sebenarnya ini kan kita di Jasara Harja menyadari ya, menyadari di mana ketika korban itu mengalami kecelakaan, tentunya dia berada dalam kondisi ya kalau misalnya secara ini ya kondisi berkabung lah ya. Jadi emang kondisi lagi sulit gitu kan. Pasti semuanya fokus untuk pengobatan gitu. Jadi kalau untuk datang ke Jasara Harja kan susah ya kita yang jemput bola, kita datengin, kita bantu nih, apa masalahnya, kurangnya apa segala macam. Nanti kita coba edukasi untuk bisa lebih cepat gitu. Poinnya di situ. Jadi kalau emang jemput bola sih emang udah program utama kita ya gitu loh. Karena kita sebagai pelayan publik ya gimana caranya supaya bisa melayani masyarakat dengan baik gitu loh kan. Makanya emang nggak bisa dipungkirin kadang Jasara Harja rumah sakit gitu kan. Ke unit laka, pagi-pagi nih ya kan. Pagi-pagi nggak kantor dulu, ke unit laka dulu, cek dulu ada kecelakaan nggak gitu kan. Ada kecelakaan, oh ada kecelakaan di sini-sini. Kita langsung jemput bola, oh survei TKP kan, survei TKP, oh di korban di mana, dirawat rumah sakit, kita ke rumah sakit, kita cek nih korbannya di rumah sakit. Padahal gitu. itu tidak lapor ya, tapi Iya. teman-teman yang langsung. Udah sebenarnya misalnya udah budaya lah ya kalau di kita gitu. Cuma memang kecelakaan ini kan banyak, ya kan, banyak. Sedangkan petugas kita terbatas tentunya. Jadi bisa jadi memang tidak semuanya, tapi pasti ada gitu loh dari range itu. Poinnya tetap harus kita monitor secara sistem, kita monitor, terus kita datengin juga gitu loh. Jadi emang ada kan rumah sakit yang beda-beda ya. Ada yang misalnya pasiennya nggak boleh diganggu. Jadi ya kita datengin ke rumah sakitnya, ke resepsionis ya, ke bagian administrasi kita urusin gitu. Cuman mungkin tidak ketemu sama korbannya. Nanti ketemu korbannya ketika misalnya pas keluar untuk tanda tangan surat puasa, itu bisa. Gitu. Tadi kan Pak Panji juga sempat bercerita bahwa masih banyak, mohon maaf, nada-nada miring di luar terkait Jasara Harja, Jasara Harja yang lama dan lain sebagainya. Itu perasaannya gimana Pak Panji sebagai pucuk pimpinan di Jasara Harja Tangerang? Itu sebenarnya motivasi sih kalau saya ya. Gitu. Berarti ada bagian-bagian atau part kita memang poinnya gini ya siap kita nggak bisa lah nyenengin orang lain gitu. Kita kan kondisinya beda-beda gitu kan. Ada terkadang ada nih satu poin. Jadi gini, ada part yang memang kita bisa bantu nih Jasara Harja. Tapi ada part yang memang Jasara Harja nggak bisa bantu, harus korbannya. Kayak misalnya surat keterangan kesehatan. Ada beberapa rumah sakit yang nggak mau tuh instansi lain. Dia maunya kalau nggak korbannya harusnya atau nggak keluarganya gitu kan. Harus datang gitu. Kan kita nggak bisa nih. Kalau mau bantu kita bisa ambilin gitu. Cuman memang regulasi dari misalnya rumah sakit ya emang harus orang yang bersangkutan, keluarga atau enggak korban. Karena itu dokumen, istilahnya mungkin dokumen pribadi lah ya yang nggak bisa disebarkan di mana-mana. Kalau secara saya sih sebenarnya jadi motivasi ya. Berarti ya untuk melayani masyarakat harus lebih baik lagi nih. Apa nih? Karena kebanyakan gini, kalau yang saya temuin komplain itu dasarnya adalah bukan karena mereka kecewa. Gitu loh. Memang di awal datang kecewa nih. Oh ya gini-gini. Nih kok saya belum disantuni nih korbannya gini-gini nggak bisa dijamin. Tapi poinnya karena ketidaktahuan. Ada prosedur ketika datang, Pak ini kita mau jamin. Cuma dia belum lapor nih ke polisi. Ya kan? Kan udah case-nya udah beda lagi nih kan. Komplain nih. Ada masyarakat di rumah sakit komplain. Oh gini ini dijamin Jasara, saya korban kecelakaan kok nggak dijamin sama Jasara Harja. Oke, ketika kita udah samperin datang, Bapak Ibu kenapa? Oh ini saya kecelakaan gini-gini, udah lapor polisi kok? Belum. Nah, berarti kan ada prosedur, kita edukasi, habis itu kita bantu, selesai gitu. Kalau komplain sih kita menerima sangat lah. Justru dengan komplain itu membuat level pelayanan kita makin hari makin meningkat harusnya. Karena kan komplain adalah kan permasalahan ya. Masalahnya apa? Oh ini nanti kita modifikasi lagi supaya oh ini komplain ini jangan sampai jangan sampai ada lagi, kita harus melakukan ini gitu. Itu sih gitu. Siap. Jadi justru dijadikan motivasi harus. Bersama tim agar bagaimana Jasara Harja di perwakilan kantor Tangerang lebih baik lagi pasti masyarakat. gitu. Tapi kata kuncinya yang Pak Is bisa tangkap dari apa yang Pak Panji sampaikan, pada dasarnya komplain itu sebenarnya dari masyarakat sendiri yang mohon maaf dokumennya tidak lengkap tadi. Betul, itu aja sebenarnya gitu loh. Karena ketidaktahuan balik lagi. Gitu. Kalau dokumen lengkap, prosedur datang ya otomatis cepet banget gitu loh kan. Dan sama satu lagi kadang mesti gini, maunya cepet
pokoknya masuk langsung keluar gitu, langsung dapat gitu kan. Nah kan nggak bisa juga, karena apa? Yang kecelakaan banyak nih gitu, banyak banget gitu loh kan. Kayak sekarang aja yang masih dirawat di rumah sakit gitu, ibaratnya kalau se-Tangerang mungkin bisa sekitar 100 orang mungkin ada gitu loh kan. Kan itu kan satu-satu gitu loh. Petugas kita juga maksudnya terbatas gitu kan. Tapi pada dasarnya kita akan upaya semaksimal mungkin gitu loh. Pasti masih bisa ditangani gitu. Ya, tadi Pak Panji juga mengatakan bahwa rata-rata mayoritas angka kecelakaan didominasi oleh usia-usia yang lagi produktif. Iya, Nah, gitu. kalau di lebih dalam lagi tuh di usia berapa? Anak sekolah termasuk paling Iya, banyak atau range seperti apa? sebenarnya range 18 sampai 35 tahun. Oke. Paling banyak ya kalau 18 sampai 35 ya ya. 35 38 lah gitu. Itu banyak banget. Nah, itu emang di usia produktif dalam artian usia pelajar sampai pekerja gitu loh. Nah, makanya saya bilang kita kan gencar sekali ya dalam upaya pencegahan kecelakaan. Oh, banyak banget dari pelatihan. Sekarang juga mungkin lihat di sosmed kita ini kan kita main juga di sana. Pokoknya segala aspek lah gitu kan. Nah, memang tujuannya untuk itu gitu kayak tadi. Karena ketika mereka kecelakaan nih usia produktif kayak anak-anak kecelakaan akhirnya cacat. Yang tadinya dia mungkin punya skill atau apa kan otomatis berkurang. Betul. Ya kan? Dan itu jadi resiko kan. Yang tadinya dia bisa produktif jadi tidak produktif. Betul. Nah, terus keluarga yang tadinya punya pencari nafkah meninggal akhirnya putus kan nafkahnya. Nah, itu kan yang harus kita pikirkan bersama lah. Di sini nggak cuma sebatas bayar santunan aja atau penyerahan santunan, tapi efek domino dari kecelakaan itu yang sangat panjang. iya yang kita pikirkan sebenarnya itu gitu loh. Kalau kecelakaan terus santunan kita serahkan itu prosedur aja administrasi gitu kan. Tapi di sisi lain ada big problem yang memang harus kita pecahin nih. Oh ya ketika kecelakaan nih gimana nih nanti masyarakat nih gitu kan. Dia ke depan gimana nih gitu loh. Dan itu menjadi pikiran teman-teman Jasara Harja juga Oh iya pastinya. Karena gitu. tentu angka kemiskinan akan semakin melonjak Iya, seperti itu. gitu loh. Pak Panji artinya kalau tadi kan 18 sampai 35 itu rata-rata di usia yang produktif gitu kan ya. Kalau kecelakaannya sendiri itu diakibatkan karena human error-nya atau memang si kendaraannya itu sendiri Pak Panji dari pengamatan selama ini mayoritas human error paling banyak pelanggaran kecelakaan paling banyak. Jadi gini, kayak misalnya mungkin kalau di Tangerang nih banyak truk ya gitu kan. Oh banyak kecelakaan melibatkan truk di media kemarin-kemarin banyak gitu kan. Kenapa saya bilang human error? Karena gini, pengetahuan berkendara masyarakat itu beda-beda. Bisa dibedain dong. beda-beda. Saya sama Marc Marquez bawa motornya, jagoan mana? Udah pasti jagoan Marc Marquez ya kan? Kayak gitu. Nah, sebenarnya itu ya karena di sirkuit yang nggak ada halangan. Nah, tentunya satu nih kayak itu tadi. Berarti kan di jalanan harus tertib gitu kan. Harus tahu nih kita berkendara ini fokus. Nggak boleh nih berkendara itu tidak fokus. Oh, itu bahaya banget. Fokusnya kenapa? Ketika kita berkendara ada truk besar. Kita harus tahu nih, oh truk ini punya blind spot. Banyak. Ya kan? Kita di samping truk aja tuh udah nggak kelihatan. Betul. Nah, ya kan? Nah, sekarang ketika truk berkendara dia nggak ngelihat kanan padahal di kanan ada kita, dia mau belok kanan. Wassalam. Ya terus. Jadi emang ketika berkendara terus menghadapi kondisi jalan, menghadapi truk, kita harus tahu nih. Oh iya, ini truk, kita nggak boleh deket-deket, kita harus jauh nih dari truk. Harus menghindar tuh dari truk gitu. Ini kan nggak ada celah dikit, masuk pokoknya. Ya nggak? Karena gitu, orang Indonesia kan kebanyakan kita budaya gitu ya, pengennya buru-buru, pengennya apa. Jadi tidak merencanakan perjalanan. Nah itu yang kita sangat sering ya sosialisasikan kepada khususnya generasi-generasi muda nih. Yang emosinya masih labil gitu. Jadi kalau mau berkendara, di manage gitu. Oh ya, besok saya harus berangkat ke kantor jam 6 pagi. Oke, berarti hari ini saya nggak boleh tidur malam nih. Karena kalau tidur malam, saya begadang nih. Misalnya dia begadang sampai jam 2, jam 3. Tidur cuma 2-3 jam. Pas di jalan pagi ngantuk. Belum lagi pagi nih bangun tidur, minum-minum manis. Makin ngantuk kan tuh kan. Ya udah di jalan akhirnya microsleep. Tabrakan. Halnya sebenarnya kan kadang hal lain gitu loh. Nah itu yang kita coba edukasikan ke masyarakat, harus aware nih sama cara berkendaranya gitu, harus tertib gitu. Karena kita udah tertib aja,
orang lain nggak tertib, kita bisa jadi korbannya loh. Katanya ada bahasa di jalan tuh kalau nggak nabrak ya ditabrak Pak Nah, Panji. itu. Nah, tapi kan ada negara-negara yang memang tingkat kepatuhan dalam berkendara tinggi ya. Yes. Dan akhirnya Betul. korban kecelakaannya hampir nihil gitu loh. Siap. Karena tertib gitu masyarakatnya. Siap. Itu sih Karena poinnya. mayoritas human error tadi Iya. ya. Hanya sedikit sekali mungkin atau bahkan tidak ada karena faktor kendaraannya. Faktor kendaraan ada. Nah, itu makanya sekarang juga kita lihat misalnya Makanya setiap teman-teman ramcek Jasara kan, Harja iya. sering tuh cek-cek tuh Cek. ke terminal. Cek ke terminal. Kemarin kita cek terminal nih, ke terminal Pondok Cabe kita datengin. Oh, datengin cek kendaraannya. Layak atau enggak gitu. Minimal Jasara Harjanya aktif, sudah bayar pajak. Oke, datang. Kita Kategori layak dan tidak itu dari mana ukurannya? ya itu Pak? kalau ramcek kita kerjasama sama perhubungan tuh. siap. Kita ajak dari perhubungan, dia kan yang punya ilmunya ya, Iya, gitu. Punya ilmunya, nanti dia melakukan pengecekan kendaraan, dicek nih semuanya, remnya segala macam, layak nggak? Kalau layak, oke, silakan jalan. Kalau nggak, kita grounded, tahan dulu, benerin dulu, gitu loh. Karena bahaya. Nah ini nih, banyak sekolah, perusahaan yang ketika sempat kemarin kan agak rame study tour ya. Nah, ya kan study tour nih. Sempat bahkan dilarang juga. Dilarang. Di beberapa provinsi ya. Sebenarnya dilarang mau study tour silahkan, tapi kadang pihak sekolah nyari kadang yang murah aja lah. Betul ya. Ya kan? Oh ini lebih murah, dia milih kendaraan tuh lebih murah, bukan dicek. Saya cek dong dokumennya, gitu loh. Kendaraannya layak atau enggak, udah diramcek atau belum, harusnya itu gitu loh. Ketika bukan lebih murah ya? Iya, bukan lebih murah. Ini kan oh ya, ini lebih murah nih, sekian juta atau enggak sekian ratus ribu, udah pakai ini aja. Nggak taunya belum diservis, ini segala di jalan, wassalam. Gitu. Itu harus concern ya. Saya apa ya, benar-benar kalau saya bilang saya titip lah ya. Titip kalau misalnya mau menggunakan jasa sewa kendaraan atau menggunakan kendaraan, cek kendaraannya gitu loh. Jangan cek harganya. Jangan cek harganya. Cek kendaraannya layak atau enggak gitu. Karena itu bahaya. Kebanyakan kalau misalnya terkait penyebabnya itu adalah kendaraan, ya di situ gitu. Itu juga sebenarnya balik lagi ke humannya. Karena manusianya nggak paham kendaraannya. Tapi Pak setuju sih apa yang Pak Panji sampaikan. Artinya kalau memang study tour ini benar-benar ditiadakan, artinya tidak ada lagi. Itu kan faktor efek domino ekonominya juga akan tidak berjalan ya. Betul. Kasihan dong. Ya, jualan, nggak jalan, makanan. Makanya semuanya harus kita kan balik lagi kolaborasi bareng-bareng nih, ayo gitu. Ya udah kita nggak larang, nggak apa-apa misalnya kan. Tapi dicek dong bener kan. Makanya kan pemerintah Pemprov juga kan ramcek gitu kan. Ayo bareng sama Jasara Harja kepolisian ramcek. Kita cek ke tempat-tempat wisata. Oh bener nggak? Bukannya apa-apa gitu kan. Bukannya melarang orang untuk berwisata, enggak gitu. Sekarang kalau teman-teman berwisata ujung-ujungnya akhirnya meregang nyawa kan nggak lucu. Gitu. Balik lagi harus dicek ya. Ya. Terutama para sekolah yang sering banget study tour ya. Betul. Jangan tertipu dengan harga yang murah. Harus Pak Panji juga sempat kepo-kepo tuh. Tadi sempat kepo tuh sebelum ngobrol sama Pak Panji di sosial medianya Jasara Harja. Itu ternyata Jasara Harja banyak banget di tahun 2024 menerima penghargaan ya. Ini luar biasa. Seperti apa? Apakah kerja bersama ini kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke, Pak Panji? Ya, ini sebenarnya emang hasil ya, hasil dari kerja keras teman-teman dari Jasara Harja, terus dedikasinya juga, terus dalam artian totalitas dalam melayani masyarakat ya itulah gitu. Karena kan kita se all out itunya memang. Tuntutan dari top manajemen juga memang berjenjang. Jadi emang dari level direksi ke bawah sampai ke kepala cabang, ke kepala perwakilan, semuanya instruksinya satu suara gitu loh. Jadi emang kita bekerjanya satu kolaps karena harus kolaborasi itu. Saya rasa di sekarang nih udah bukan kewajiban itu udah harus sih kerja, nggak mungkin lah sendirian tuh, susah gitu kan gitu. Dengan kayak gitu kita tahu nih peluang-peluang, kelemahan-kelemahan yang akhirnya kita bisa tutup bersama gitu. Dengan kayak gitu hasilnya juga makin maksimal dan membuahkan hasil yang maksimal juga. Dengan kayak gitu kan tentunya akan menjadi prestasi, dan prestasi itu bisa kita nikmati juga bersama gitu loh. Terima kasih banyak Pak Panji sudah mau Faiz tanya-tanya. Ini udah nggak kerasa hampir 30 menit lebih Pak Panji. Terakhir mungkin Pak Panji apa yang ingin Pak Panji sampaikan? Yang pertama untuk kawan-kawan Jasara Harja terutama di wilayah kantor perwakilan Tangerang agar tetap semangat melayani masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang ingin Pak Panji sampaikan untuk
masyarakat Tangerang, masyarakat Banten, masyarakat Indonesia. Silakan Pak Panji. Kalau dari saya sih nomor satu itu persiapkan perjalanan Anda. Jadi kalau berkendara itu harus tahu dulu nih dari kendaraannya sudah siap, semuanya sudah lengkap, terus juga taati peraturan lalu lintas. Karena apa? Kecelakaan bermula dari pelanggaran. Itu nomor satu. Yang kedua, ini mumpung nih. Informasi lagi ada relaksasi pajak, ya kan, pajak kendaraan bermotor. Nah, masyarakat yang belum bayar pajak bisa melakukan ini nih, aktivitas pembayaran pajak, bisa memanfaatkan program dari pemerintah untuk kemudahan dalam pembayaran pajak. Itu ada pembebasan denda dan juga BBN 2 ya untuk balik nama. Nah, itu dia. Kendaraan juga itu penting tuh, bahwa kendaraan kita usahakan itu atas nama kita. Karena apa? Nanti kalau misalnya terjadi sesuatu sama kendaraan kita, misalnya kita jual nih kendaraan kita sama orang itu masih atas nama kita nih, dipakai untuk kriminal atau macam-macam, nah itu bahaya banget gitu loh. Jadi kalau yang sudah dijual segera blokir kendaraannya gitu loh. Ajukan pemblokiran di kantor Samsat. Nah, terus untuk yang beli segera balik nama. Gitu. Mumpung ada pemutihan nih, yang belum bayar pajak juga ada tunggakan, segera nih, mumpung nih. Langsung datang ke Samsat untuk melakukan pembayaran pajak. Gitu. Untuk kawan-kawan Jasara Harja, pesannya seperti apa nih? Pesannya sih di Skuad Tangerang. Skuad Tangerang. Kalau saya nomor satu, jaga kesehatan. Karena kerjaan kita banyak, kita adalah pelayan masyarakat, jadi harus sehat. Karena kalau kita sakit kita nggak bisa layanin nih, gitu loh. Jadi harus sehat, terus tetap semangat. Masyarakat banyak membutuhkan pertolongan kita, itu sih. Siap, tetap semangat untuk kawan-kawan Skuad Tangerang Jasara Harja. Ya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Masyarakat sangat membutuhkan. Betul. Jasara Harja. Dan pesan tadi untuk masyarakat, manfaatkan momen pemutihan ya. Betul. Program dari Provinsi Banten untuk teman-teman masyarakat Banten, karena ini menjadi momentum yang sangat bagus. Ya, benar. Terima kasih banyak Pak Panji. Sama-sama. Sudah berbincang-bincang bersama Pak Is di sini. Terima kasih banyak kawan-kawan juga yang sudah menyaksikan. Pak Is pamit, Pak Panji pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya.